Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Ramdhani, NIM 114230177 dari Grup 8 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai pembuatan NDVI, NDWI, dan NDDI. Pertama, kita buka dulu Google Earth Engine-nya dan juga siapkan data acara 9, yaitu citra satelit dan juga script text untuk prompt-nya. Setelah itu, kita buka platform, klik kode editor. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa menuju ke script, kemudian new, klik repository. Setelah itu kita bisa membuat format namanya, yaitu acara 9, klik create, kita bisa menuju ke assets. Nah, di assets ini, kita klik refresh asset cache, supaya muncul file yang sudah terbaru. Nah, setelah itu kita bisa klik new, kemudian table upload, klik save files, lalu klik select, dan masukkan file batas administrasi yang ada di acara 2. Kita bisa pilih semua batas administrasi yang ada, kecuali format SPX. Nah, setelah itu klik open. Nah, setelah itu kita bisa ubah namanya menjadi batas admin Kulon Progo. Setelah itu kita klik upload. Kita tunggu hingga muncul di bagian NDVI ini. Nah, setelah muncul di sini, kita bisa klik di bagian import to script ini, dan datanya akan muncul di bagian kanan. Nah, untuk variabelnya ini kita ubah menjadi batas, lalu kita menuju ke data citra satelit. Selanjutnya kita bisa copy untuk pemanggilan data citra satelit sampai ke memunculkan citra satelit. Kita klik copy, lalu kita paste. Untuk variabelnya ini, kita bisa sesuaikan untuk X, kita ganti dengan variabel yang dimasukkan, yaitu variabel batas. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan kode untuk pemanggilan data citra satelit dan juga memunculkan citra satelit, kita bisa memasukkan rumus NDXI. Nah, ini kita copy sampai bagian memunculkan hasil, lalu kita masukkan di bawahnya, lalu kita ubah di bagian NDWI dan NDDI ini, kita nonaktifkan karena kita sedang membuat untuk yang NDVI. Kita bisa kontrol semua, kemudian klik kontrol garis miring. Nah, kalau tulisan sudah warna hijau ini, berarti dia sedang dinonaktifkan. Selanjutnya kita di bagian map at layer ini, kita ubah klip X menjadi klip batas, sesuai dengan variabel yang di atas. Nah, untuk bagian NDXI ini, kita ubah X menjadi V, karena kita sedang menghitung untuk vegetasinya. Jangan lupa di bagian bawah juga kita ubah NDXI menjadi NDVI. Setelah itu, kita bisa klik untuk run. Nah, ini merupakan interpretasi dari NDVI di batas Kabupaten Kulon Progo. Oke, setelah itu kita bisa klik task, kemudian klik run pada file NDVI underscore Kulon Progo. Kita pastikan file formatnya yaitu geotiff, kemudian klik run. Nah, ini nantinya filenya akan masuk ke Google Drive yang sudah terpaut pada akun Google Earth Engine. Kita tunggu sampai di bagian newsgrid ini sudah ada tidak ada tanda bintang. Di sana tanda bintang ini merupakan penanda bahwa proses ekspor sedang berlangsung. Dan juga bintang di bagian MDVI ini sudah tidak ada, berarti data sudah tersimpan di Google Drive terkait. Nah, nanti kita bisa unduh file ini untuk proses selanjutnya. Kita bisa menuju ke script, kemudian klik new, klik folder, kita buat untuk folder NDVI. Setelah di bagian submitted task ini sudah ada checklist, setelah itu kita bisa membuat untuk data NDD ini ataupun NDWI, kita klik asset. Nah, setelah itu kita bisa klik reset atau clear script untuk mengosongkan scriptnya. Kemudian di bagian batas ini kita klik import into script. Kita ubah lagi untuk membuat project baru, kita masukkan rumus NDXI. Kita masukkan rumus yang ada di file citra satelit. Kita ubah X menjadi batas. Nah, untuk rumusnya ini kita nonaktifkan bagian NDVI dan juga NDDI dulu. Kontrol garis miring. Nah, setelah itu kita ubah X menjadi W atau water. Nah, setelah hasilnya muncul seperti ini, kita bisa menuju ke task, kemudian klik run. Pastikan formatnya udah geotiff, lalu kita bisa klik run dan menunggu prosesnya hingga terupload di drive terkait. Sembari menunggu prosesnya selesai, kita bisa klik dulu scriptnya, kita save script dengan format dengan nama NDVI. Nanti dia akan muncul di bagian script ini. Lalu kita bisa buat file lagi di bagian script, klik new, yaitu file NDDI, klik OK. Nah, di bagian NDDI ini kita masukkan aset dari batas admin protokol, kita klik bagian import to script, lalu ubah tabel menjadi batas, selanjutnya
inputkan untuk citra satelitnya, ubah variabel batas, transfer term menjadi batas, ubah setiap x menjadi batas, dan untuk citra underscore kita ubah menjadi nama daerah penelitian. Untuk range-nya kita ubah jadi batas, lalu kita bisa upload, bisa masukkan script yang bagian bonus. Masukkan di sebelum dari export, lalu ubah NDXI menjadi NDDI, karena rumus NDDI itu berhubungan dengan rumus NDI dan juga NDVI, kalau kita tidak mengaktifkan dari dua rumus tersebut. Kita langsung saja untuk klik run, kemudian menunggu prosesnya hingga selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, kita bisa ekspor untuk NDDI dengan klik run pada unsubmitted task. Pastikan file formatnya adalah QTIF, kemudian kita klik run. Kita tunggu prosesnya hingga selesai sebelum kita download semua file NDVI, NDVI, dan juga NDGI. Oke, di sini semua data sudah terupload di Google Drive yang tertaut dengan website Google Engine-nya. Lalu kita bisa unduh semuanya dan dimasukkan ke folder praktikum terkait. Oke, setelah itu kita bisa mengolah data NDVI, NDWI maupun NDDI di aplikasi ArchMap. Kita klik New Maps, My Template, Blank Maps, klik OK. Setelah itu kita klik kanan layers, menuju ke Properties, dan atur koordinat sistemnya menjadi WGS 1984 WTM Zone 49S. Klik Apply, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa masukkan data NDVI-nya, klik Add Data, lalu masukkan data TIFF yang sudah di-download dari Google Drive. Nah, setelah itu kita klik kanan menuju data, kemudian klik Export Data. Kita atur namanya menjadi NDVI, kita bisa atur lokasinya, kemudian klik Save, dan klik Yes, lalu kita bisa uncheck list yang NDVI yang pertama. Oke, setelah itu kita bisa menuju ke Arch Toolbox, kita pilih yang Spatial Analysis Tool, klik Reclass, kemudian kita pilih Reclassify. Untuk input rasternya, kita masukkan yang NDVI-KP, lalu kita tunggu prosesnya, kemudian klik Classify. Untuk class-nya kita atur menjadi 5, untuk metodenya kita atur menjadi manual. Kemudian kita bisa mengubah break values ini sesuai dengan klasifikasinya. Untuk NDVI, klasifikasinya yaitu 0,2, 0,036, 0,5, dan 0,6. Nah, setelah itu kita klik OK, lalu klik OK lagi. Kita bisa atur untuk output rasternya ke dokumen yang kita tuju. Manual 0,2, 0,36, 0,5, 0,6. Oke. Lalu kita klik OK. Ini merupakan hasil dari Reclass NDVI KP. Kemudian kita akan menuju ke bagian Conversion Tools. Kita konversikan raster menuju ke polygon. Klik raster to polygon. Input rasternya kita masukkan Reclass TIFF. Kemudian untuk outputnya value field. Untuk fieldnya optional ini dikosongkan aja. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah berhasil, kita bisa minimize NDVI dan juga Reclass-nya. Kemudian uncheck list dan sisakan untuk raster di Reclass. Kemudian klik kanan raster menuju ke Properties, kemudian klik Symbology, klik Categorize, kemudian value field-nya kita ubah menjadi grid code. Kita klik Add All Value. Nah, kita klik kanan pada kotakan ini, kemudian klik Reverse Sorting. Kita uncheck list untuk all value ini, kemudian untuk warnanya kita ubah di color ramp. Kita ubah menjadi hijau rainbow, hijau ke merah. Nah, setelah itu kita block, kemudian klik kanan, kita klik Properties for all symbol. Kita ubah outline color-nya menjadi no color, klik OK, lalu kita klik apply. Setelah itu klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari analisis NDVI di ArchMap. Kemudian kita bisa save project-nya, kita menuju ke file, kemudian save as. Setelah itu kita bisa menuju file, klik new untuk mengolah data selanjutnya yaitu data NDVI. Klik new maps, my templates, blank maps, kemudian klik OK. Klik yes. Setelah itu kita klik kanan layers pada data terbaru, kita menuju ke properties, lalu atur koordinat sistem menjadi WGS 1944 UTM Zone 49S. Klik apply, klik OK, lalu kita masukkan data untuk NDVI-nya. Lalu klik add, kita klik kanan, menuju data, kemudian klik export data. Kita atur namanya menjadi NDVI_KP. Untuk location-nya pastikan sudah sesuai dengan acaranya, lalu kita klik save. Klik yes, lalu uncheck list bagian NDWI sebelum diekspor. Lalu kita menuju ke Arch Toolbox, ke Spatial Analysis Tool, kita menuju ke Reclass, lalu klik Reclassify. Input rasternya kita masukkan untuk NDVI_KP, klik Classify. Oke, selanjutnya kita bisa membuka templates baru, klik New Maps, My Templates, Blank Map. Nah, kita klik kanan layers, kemudian menuju ke Properties. Kita atur koordinat sistem menjadi WGS 1984 UTM Zone 49S, kemudian klik Apply, klik OK, lalu masukkan data. Klik kanan Add Data, masukkan NDDI. Oke, setelah itu kita klik kanan pada layers, kemudian menuju data, klik export data. Kita atur untuk location-nya, pastikan sudah di folder praktikum, lalu namanya kita ubah jadi NDDI KP. Kita checklist pada bagian NDDI yang sebelumnya, lalu kita menuju ke Arch Toolbox. Kita klik ke Spatial Analysis Tools,
kemudian klik Reclass. Klik Reclassify, input rasternya kita masukkan NDDI-KP, lalu klik OK. Kemudian kita menuju ke Conversion Tools. Kita ubah raster menjadi polygon, klik Raster to Polygon. Inputnya kita masukkan yang NDDI-KP, lalu klik Add. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konversi ke polygon. Kita menuju ke Conversion Tools, kemudian klik raster to polygon. Input rasternya kita masukkan di class div, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita klik kanan pada raster dari class, menuju properties, kemudian klik categories, value fieldnya kita ubah jadi klik kode, klik add all value. Kemudian kita bisa klik kanan, kita unchecklist dulu all other value-nya, kemudian klik kanan reverse sorting. Nah, setelah itu kita ubah warnanya menggunakan color ramp putih menuju merah. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi, klik properties for all symbol. Outline colornya kita ganti ke no color, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik apply, lalu klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari olah data NDDI. Setelah itu, kita bisa save project ini, klik file, klik save as, ganti namanya menjadi NDDI KP. Lalu klik save. Di sini saya akan membuka file NDDI untuk membuat layout. Kita klik layout view, kemudian klik kanan menuju ke page and print setup. Kita ubah size-nya menjadi A3 portrait. Setelah itu kita klik OK, lalu kita bisa membuat untuk garis bantunya. Jangan lupa kita ubah untuk satuannya menjadi sentimeter untuk memudahkan pembuatan garis bantu. Nah, setelah itu kita sesuaikan petanya sesuai dengan ukuran layout. Kita klik kanan pada peta, menuju ke properties, kemudian kita atur UTM-nya menjadi WJS1984, UTM949S, kemudian kita menuju ke grids. Klik new grids, lalu klik measure grid, klik next, klik grids and label, stylenya kita ubah jadi sky blue, untuk width-nya 1, kemudian klik OK. Selanjutnya klik next, finish, lalu menuju ke properties. Untuk labelsnya kita ubah font menjadi Times New Roman, size-nya 12, lalu klik apply, klik OK. Klik apply, klik OK. Kita bisa atur skalanya menjadi yang lebih representatif. Nah, jangan lupa tambahkan batas administrasi. Bagian layers ini, klik data, masukkan batas administrasi yang sudah di-download, batas kabupaten, dan juga batas kecamatan. Kita atur simbologinya. Untuk fill color-nya no color, outline color-nya kita ubah menjadi sesuai dengan SNI batas provinsi. Kita masukkan simbol RBI, lalu klik OK, masukkan batas provinsi. Dan kita ke edit simbol, kita hapus saja yang batas kedua, lalu kita bisa atur width-nya jadi 0,3 dan klik OK. Setelah itu klik OK, OK lagi, OK, apply, OK. Selanjutnya kita simbologi batas kabupaten, kita klik pada simbol, dan fill color-nya no color, klik edit simbol, outline color, sesuaikan dengan SNI batas kabupaten atau kota. Kita hapus untuk layar putih ini, lalu ukuran width-nya kita sesuaikan, klik OK, klik apply, klik OK. Lalu untuk batas kecamatan kita juga lakukan simbologi, fill color-nya ubah jadi no color, outline color-nya kita klik edit simbol, klik outline, masukkan batas kecamatan, edit simbol. Untuk layer kedua kita bisa hapus saja, lalu untuk layer pertama kita ubah menjadi ukurannya 1,5. Lalu klik OK, klik OK, klik OK, klik OK. Lalu klik apply, klik OK. Selanjutnya kita bisa labeling untuk batas kabupaten. Klik kanan, properties, categories, dan value field-nya kita klik add all value, kita Ctrl A, kemudian klik kanan, properties for all symbols. Fill color-nya putih, no color, outline color-nya, karena ini batas kabupaten, jadi kita sesuaikan dengan batas kabupaten atau kota. Klik edit simbol. Untuk layer kedua kita hapus, klik OK, klik OK, klik OK, klik play, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita bisa lakukan labeling, klik labels, label field-nya sesuaikan, font-nya Times New Roman, ukuran 12, lalu menuju ke simbol, edit simbol, jemas, klik halo, kemudian klik OK, klik apply. Untuk placement properties-nya kita klik always horizontal, kemudian remove duplicate labels, kemudian klik OK, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita bisa menambahkan rectangle untuk kotakan peta ini. Kita klik rectangle ini, kemudian buat sesuai dengan ukuran peta. Kita bisa klik kanan, properties, fill color-nya kita ganti no color, outline color-nya kita ganti ke hitam. Klik apply, untuk width-nya bisa atur menjadi 2, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa buat lagi untuk kotakan luarnya, klik kanan, menuju ke properties, no color, outline color-nya hitam, width-nya 2, klik apply, klik OK. Setelah itu kita bisa membuat kotakan di bawah untuk membuat dari keterangan. Klik kanan, properties, fill color ubah jadi no color, outline color ubah jadi hitam, outline weight-nya 2, klik apply, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa memberi nama judul peta menggunakan fitur teks.
kita ubah judulnya menjadi atur fontnya menjadi Times New Roman, ukuran 12, stylenya bold, kemudian klik OK aja. Klik apply, lalu klik OK. Oh ya, kita juga edit untuk peletakannya yaitu center, lalu klik apply, klik OK. Untuk nama UPN kita bisa singkat aja, klik apply, lalu klik OK. Kita letakkan di bagian kiri daripada wizard. Nah, setelah itu kita masukkan untuk logo UPN-nya, klik insert, klik picture, logo UPN terbaru. Kita bisa buat batasan menggunakan penggaris ini. Misalnya ini untuk batasan. Lalu untuk logonya kita taruh tengah. Sebenarnya diberi batasan juga di bawah sini biar tidak terlalu mepet. Lalu kita atur batas kanan sesuai dengan font, besaran font. Pilih bagian tengah daripada itu sampai 1 sampai 11 tengah. Berarti lebih. Setelah itu kita buat garis menggunakan line dari atas ini ke bagian bawah. Setelah itu kita bisa buat lagi di bagian kiri di bawah dari tema jurusan teknik lingkungan menuju ke kanan. Kemudian kita bisa masukkan judul peta dengan menduplikasi tulisan yang di atasnya. Kita masukkan judulnya yaitu peta klasifikasi NDWI karena saya menggunakan data NDWI. Kemudian diberikan keterangan NDWI yaitu normalis difference water index. Jangan lupa masukkan daerah penelitian. Kita klik apply dulu, klik OK, lalu tempatkan di bagian tengah. Kita bisa klik copy paste lagi pada tulisan. Kemudian kita masukkan daerah penelitian, yaitu Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk format namanya tidak usah di bold. Kemudian kita klik apply, klik OK. Lalu kita bisa duplikat garis ini dan diletakkan di bawah. Selanjutnya kita bisa duplikat teksnya lagi. Kita masukkan keterangan penyusun. Klik apply, klik OK, lalu masukkan nama penyusun. Klik apply, klik OK, lalu letakkan di tengah. Setelah itu kita masukkan sumbernya, kita berikan garis batas dulu di bawah penyusun, lalu kita copy paste teks untuk menambahkan sumber. Lalu untuk sumbernya kita bisa masukkan sumber yaitu citra satelit, klasifikasi dan juga batas administrasi. Setelah itu kita klik apply, ratanya rata kiri, dan klik OK. Kita bisa atur untuk posisinya ke bawah ini semua, kemudian untuk logonya bisa dibesarkan. Penunjuk arah, skala, dan juga skala batang. Kita klik insert, untuk penunjuk arah kita pilih North Arrow, kemudian pilih S3 North 8, dan klik OK, lalu bisa letakkan di tengah. Setelah itu kita bisa masukkan skala, menggunakan insert, scale text, klik properties, kemudian untuk page units-nya, stylenya kita buat jadi absolute, kemudian untuk formatnya kita ubah jadi Times New Roman, untuk font, size 12, color hitam, lalu klik apply, klik OK, lalu klik OK. Kita beri tulisan berupa skala, setelah itu kita masukkan untuk scale bar-nya, kita pilih yang alternating scale bar 2, klik properties, frekuensinya kita klik division and also division, align to bottom of bar, kemudian frekuensinya division and all division, position align to bottom of bar, kemudian formatnya kita ubah jadi Times New Roman, ukuran 12, color black, number of division kita ubah jadi 5, axis division and division value. Division unitsnya kita ubah jadi kilometers, label position yaitu after bar, labels kita ubah jadi km, lalu klik apply, klik OK, klik OK. Nah, kita bisa atur untuk number of subdivisionnya 0, klik OK, itu merupakan hasil dari skala batang. Kemudian kita masukkan proyeksinya, proyeksi yaitu transfer Mercator, lalu klik play, klik OK. Selanjutnya kita bisa masukkan, kita bisa buat data frame baru, insert data frame, kita copy untuk batas-batasnya menuju ke data frame. Kita atur skalanya menjadi 1:1000. Kita bisa atur ukuran dari insertnya ini, pastikan tidak melebihi dari ukuran normalnya. Kita bisa atur untuk grid-nya, klik kanan properties, kemudian klik new grid, measure grid, next, grid and labels, kemudian stylenya ubah warna menjadi big sky blue, width-nya 1, klik OK, next, finish. Untuk properties, kita ubah interval unit menjadi kilometers, labels kita atur font-nya menjadi Times New Roman, ukurannya 8, lalu kita klik apply dulu, klik apply, lalu klik OK. Klik apply, lalu klik OK. Nah, kita bisa atur untuk intervalnya. Oke, setelah itu kita bisa mengubah untuk dasar diri kelasnya ini, untuk simbologi, kita checklist yang all other value, kemudian fill color-nya ubah menjadi merah atau Mars red, kemudian outline color-nya no color, klik OK, klik apply, klik OK. Kemudian kita bisa ngatur skalanya menjadi lebih besar dan menonaktifkan dari batas kecamatan dan juga batas kabupaten.
Untuk batas provinsi, kita berikan fill color-nya untuk warna hijau. Klik kanan pada properties, menuju ke frame, dan untuk background-nya kita ubah warnanya menjadi LD blue. Kemudian klik apply, klik OK, lalu beri nama insert menggunakan converter text. Lalu kita bisa menambahkan teks untuk Samudra Hindia. Kita atur untuk teksnya menggunakan Times New Roman, ukurannya 12. Lalu untuk color-nya kita ubah menjadi lapis lazuli. Jangan lupa kita italic, kemudian klik OK. Klik apply, klik OK. Oke, setelah itu kita bisa menambahkan keterangan. Kita copy paste tulisan ini, dan berikan di bagian kanan untuk diubah menjadi keterangan. Klik apply, klik OK, lalu sesuaikan posisinya. Setelah itu kita bisa klik pada layout petanya yang bagian atas, kemudian checklist, raster, batas provinsi, dan juga batas kabupaten, dan klik insert menuju ke legend. Kemudian masukkan untuk raster ciri kelas, batas provinsi, batas kecamatan, dan juga batas kabupaten. Next. Nah, untuk legend titelnya ini kita tidak usah diganti karena udah ada keterangan. Kemudian next saja, next, finish. Nah ini bisa kita pindahkan ke bagian kanan dulu. Lalu kita klik kanan untuk uncrop, untuk convert to graphic. Selanjutnya kita klik kanan lagi, klik uncrop. Setelah itu kita bisa membuat keterangan mulai dari yang bagian garis, yaitu batas. Kita masukkan line, dan klik kanan, properties, change symbol. Untuk batas kabupaten atau kota, kita menggunakan sesuai SNI. Lalu klik OK, apply, OK. Lalu untuk batas provinsi, kita duplikat aja dari sini. Lalu klik kanan, properties, change symbol, batas provinsi. Klik OK. Play, klik OK. Selanjutnya kita bisa duplikat teksnya ini untuk diberi sebagai keterangan di batas tersebut. Yang pertama yaitu batas kabupaten, change symbol, color-nya Times New Roman, ukuran 12, klik OK, apply, klik OK. Lalu kita bisa duplikat untuk batas provinsi, klik apply, klik OK. Kemudian kita klasifikasi grid kode. Nah, setelah itu kita bisa memberikan outline pada kotakan grid klasifikasi ini menggunakan rectangle. Outline color-nya hitam, fill color-nya no color, outline width 1. Kita klik apply, klik OK. Lalu kita bisa copy paste untuk klasifikasi di bawahnya. Nah, setelah itu kita bisa hapus aja keterangan yang udah tidak digunakan. Selanjutnya kita bisa melakukan ekspor menggunakan file, export map, kemudian ekspor sebagai PDF. Kita atur foldernya. Ini merupakan hasil dari peta NDWI yang sudah dibuat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.